Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Cancan Firman dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang networking model. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dari surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, sebagian untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, hubungan dari ayat ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ayat ini menggambarkan pentingnya kerjasama dan spesialisasi dalam suatu sistem yang lebih besar. Dalam konteks network modeling, hal ini mencerminkan konsep komunikasi dan interaksi antar node, misalnya komputer atau perangkat dalam jaringan. Seperti dalam jaringan, berbagai komponen saling berinteraksi dan masing-masing memiliki fungsi khusus. Pada jaringan, tidak semua perangkat harus melakukan tugas yang sama, tetapi mereka bekerja bersama-sama untuk tujuan yang lebih besar. Oke, kita masuk ke materi intinya. Nah, networking model adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan pengiriman data dalam jaringan komputer yang membagi proses komunikasi menjadi beberapa lapisan. Memahami networking model sangat penting untuk standarisasi komunikasi, mempermudah troubleshooting, dan mengembangkan teknologi jaringan yang lebih efisien. Apa itu networking model? Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, networking model merupakan kerangka yang membagi proses komunikasi data ke dalam beberapa lapisan atau layer dengan fungsi yang jelas. Terdapat dua model utama yang dikenal dalam jaringan komputer, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Oke. Nah, OSI model atau Open System Interconnection Model merupakan sebuah kerangka teoritis yang dikembangkan oleh ISO International Organization for Standardization untuk memahami struktur komunikasi jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, memudahkan pemahaman dan pengembangan jaringan yang kompleks. Nah, bisa dilihat gambaran secara umumnya seperti terlihat di gambar di sebelah kanan ya. Nah, 7 lapisan model dari OSI model. Yang pertama, physical layer atau lapisan fisik. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirim data dalam bentuk bit melalui media fisik, termasuk kabel, fiber optik, dan sinyal radio. Data link layer. Lapisan data link. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk menyediakan komunikasi yang andal antara dua perangkat dengan mengorganisir bit menjadi frame dan mengelola akses media. Network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengaturan rute data menggunakan alamat logikal atau IP untuk pengalamatan di seluruh jaringan. Transport layer atau lapisan transportasi. Fungsi utamanya dari lapis ini adalah untuk menyediakan lapisan pengiriman data yang handal antara dua host, termasuk kontrol aliran dan pengaturan urutan data. Session layer atau lapisan sesi.
Lapisan ini menangani pengelolaan sesi komunikasi antara aplikasi, termasuk pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi. Presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini berfungsi untuk mengatur format data yang akan ditransmisikan, termasuk konversi data dan enkripsi. Application layer atau lapisan aplikasi. Lapisan ini menyediakan layanan bagi aplikasi pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan, berfungsi sebagai penghubung langsung antar pengguna dan layanan jaringan. Nah, yang pertama, lapisan fisik. Lapisan fisik adalah lapisan pertama dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengirim data dalam bentuk bit melalui media fisik. Media ini dapat berupa kabel tembaga, fiber optik, atau gelombang radio yang menghubungkan perangkat jaringan dan memungkinkan komunikasi data. Yang kedua, lapisan data link. Lapisan data link berperan penting dalam komunikasi jaringan dengan memastikan pengiriman data yang andal antar perangkat. Lapisan ini mengorganisir data menjadi frame dan mengelola pengendalian akses media, sehingga memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara efektif tanpa kehilangan data. Nah, yang ketiga, lapisan jaringan. Lapisan jaringan berfungsi sebagai penghubung yang mengatur pengalamatan dan pengiriman data antar jaringan dengan menggunakan alamat logikal seperti IP. Lapisan ini memastikan data mencapai tujuan yang benar dan efisien melalui rute yang optimal. Yang keempat, lapisan transportasi. Lapisan transportasi bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi yang handal antara dua perangkat atau host, memastikan bahwa data yang dikirimkan dapat diterima dengan benar dan dalam urutan yang tepat. Ini juga mencakup kontrol aliran untuk mencegah pengiriman data yang terlalu cepat dan mengatur urutan data untuk memastikan integritas komunikasi. Yang kelima, lapisan sesi. Lapisan sesi berfungsi untuk mengelola dan mengatur sesi komunikasi antara aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda. Ini mencakup pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi, memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan baik selama interaksi aplikasi. Yang keenam, lapisan presentasi. Lapisan presentasi bertanggung jawab untuk mengatur format data yang akan ditransmisikan antar sistem. Hal ini termasuk konversi data ke dalam format yang dapat dipahami oleh penerima, serta melakukan kompresi atau enkripsi data jika diperlukan. Yang ketujuh, lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan paling atas dalam model jaringan yang menyediakan berbagai protokol dan layanan untuk aplikasi pengguna. Ini termasuk protokol yang umum digunakan, seperti HTTP untuk web atau FTP untuk file transfer, dan SMTP untuk pengiriman email, yang memungkinkan interaksi pengguna dengan aplikasi berjalan di atas jaringan. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan model referensi yang dirancang untuk memudahkan komunikasi data di jaringan komputer, terutama internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan yang lebih sederhana dibandingkan dengan OSI model, menjadikannya lebih praktis dan langsung diterapkan dalam teknologi jaringan modern.
Nah, di sini ada 4 lapisan TCP/IP model. Nah, yang pertama, Network Interface Layer. Fungsinya menangani pengiriman data melalui media fisik dan menyediakan akses ke jaringan lokal. Ini mirip dengan physical layer dan data link layer pada OSI model. Memastikan bahwa data dapat diterima dan dikirimkan melalui perangkat keras. Yang kedua, Internet Layer. Fungsinya bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengaturan rute data antar jaringan, memastikan bahwa paket data dapat dikirim dari suatu host ke host lain dalam jaringan yang berbeda. Yang ketiga, Transport Layer. Nah, fungsinya menyediakan komunikasi yang handal antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda, serta memastikan urutan dan integritas data saat dikirim. Ini termasuk kontrol aliran dan pengendalian kesalahan. Yang terakhir, yang keempat, Application Layer. Fungsinya menyediakan berbagai protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna dan mencakup protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP. 4 lapisan TCP/IP model itu ya. Oke, ini sudah. Oke, lanjut lagi lapisan antarmuka jaringan. Lapisan antarmuka jaringan berfungsi untuk menangani pengiriman data melalui media fisik, termasuk semua bentuk koneksi jaringan. Lapisan ini mencakup protokol yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima di jaringan lokal, serta bagaimana perangkat berinteraksi dengan media transmisi. Yang kedua, lapisan internet. Lapisan internet dalam model TCP/IP berfungsi untuk mengatur pengalamatan dan pengiriman data di seluruh jaringan dengan menggunakan protokol seperti IP. Lapisan ini memastikan bahwa data dapat mencapai tujuan yang tepat dan melalui rute yang efisien. Yang ketiga, lapisan transportasi. Lapisan transportasi bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengiriman data yang handal antara dua host. Ini mencakup pengontrolan aliran dan pengaturan urutan data, memastikan bahwa data dikirim dengan akurat dan tepat waktu. Lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi merupakan lapisan teratas dalam model jaringan yang berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan. Pada lapisan ini, berbagai protokol berkomunikasi seperti HTTP, FTP, DNS, dan SMTP digunakan untuk memfasilitasi pertukaran data antara aplikasi yang berbeda melalui jaringan. Nah, perbandingan OSI atau OSI dengan TCP/IP. Nah, bisa dilihat di sini perbandingannya. Kalau OSI model atau 7 layer physical to application, OSI model adalah model referensi yang terdiri dari 7 lapisan, termasuk lapisan fisik, lapisan data link, jaringan, transportasi, sesi, presentasi, dan aplikasi. Model ini lebih teoritis dan digunakan sebagai panduan dalam standar jaringan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami komunikasi data. Nah, kemudian yang gambar sebelah kanan adalah model TCP/IP model atau 4 layer network interface, internet, transport, dan application. TCP/IP model lebih praktis dengan hanya 4 lapisan.
antarmuka jaringan, internet, transportasi, dan aplikasi. Model ini diterapkan secara langsung dalam hampir semua jaringan modern, termasuk internet, dan lebih sederhana dibanding OSI, memberikan solusi yang efisien untuk pengiriman data. Oke, untuk materinya yang secara umum seperti itu. Nah, nanti silakan untuk tugasnya adalah nanti silakan dibuat kelompok ya, dibuat kelompok, masing-masing kelompok. Kelompoknya ada 7 kelompok ya. Nanti jumlah kelompoknya ada 7. Nah, dibagi tiap kelompoknya berdasarkan layer-layer dari layer yang tadi ada 7 ya. Coba kita lihat dulu layernya. Nah, dari 7 model layer ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan ada 7 layer ya. Nah, nanti silahkan dibuat kelompoknya ya. Kelompoknya berdasarkan layer ini. Nah, sebentar. Saya close dulu. Nah, dari sini ya, ini kan ada, jadi nanti ada kelompok fisikal, ada kelompok data link, ada kelompok network, ada kelompok transport, kelompok session, kelompok presentation, dan kelompok application. Nanti tiap kelompok tugasnya adalah mempresentasikan lebih detail lagi ya tentang fisikal. Nah, silakan dipresentasikan apa itu physical layer, apa itu data link, apa itu network, apa itu transport, apa itu session, presentation, dan application ya. Nanti dipresentasikan di kelas waktu materi kita ya. Oke, silakan kalau ada yang mungkin belum paham untuk tugasnya, boleh nanti ditanyakan di grup kelasnya ya. Nah, untuk nanti setelah selesai mungkin data untuk presentasinya. Nah, nanti setelah selesai presentasi harus dibuat ringkasan presentasinya. Nah, nanti dicatat. Misalkan ada yang bertanya dari mahasiswa yang lain, dicatat nama mahasiswanya siapa, kemudian pertanyaannya apa, dan jawabannya apa ya. Nanti dibuat semacam laporan presentasinya. Nanti filenya silakan dikumpulkan di tugas classroom ya, di classroom aja. Nanti dilampirkan hasil presentasinya seperti itu ya. Nah, khusus bagi yang kelas hybrid, nanti tugasnya seperti biasa, membuat video resume ya, membuat video resume atau ringkasan materi dari materi yang tadi saya sampaikan, materi singkat saja ya. Nanti videonya diposting di LinkedIn ya. Nah, itu yang wajibnya. Nanti setelah di LinkedIn sudah selesai diposting, boleh diposting di media sosial yang lain, boleh di IG, boleh di YouTube, TikTok, dan lain-lain. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di materi selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.